Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, masih bersama saya Kang Randy dalam melekfinansial.co. Kali ini saya akan membangun sebuah bisnis kasus sederhana, yaitu bisnis kokoh, bisnis ayam kampung. Ya, bukan berarti Anda harus bisa ayam kampung supaya kokoh. No, saya nggak begitu, bisa ayam kampung. Jadi begini kawan-kawan sekalian, ayam itu dia ada dua ya. Jadi ada ayam yang broiler, ayam potong yang warnanya putih, yang kalau dia dimasukin di kotak-kotak kayak mati segan hidup tak mau gitu ya, kayak nggak ada semangatnya, sayu gitu. Anda lihat kan ayam putih yang ayam potong. Lalu kemudian ayam kampung. Ayam broiler itu hanya butuh waktu 3-4 minggu untuk mencapai berat kurang lebih 1,5 kg. Tapi ayam kampung butuh waktu sekitar 40-60 minggu untuk punya berat 1,5 kg. Anda silakan lihat percepatannya gitu ya. Gimana ayam broiler dan ayam kampung. Tapi begitu ada petir kawan-kawan, ceder petir, ini ayam broiler ini ada yang stres ya, tiba-tiba di kandang ada yang mati, rapuh sekali. Ya, dalam perjalanan aja panjang gitu dia stres, ketumpuk-tumpuk mati, wafat. Ada yang dia bad mood mati, bad mood aja mati ya. Stres broiler. Tapi kalau ayam kampung petir segala macam dia tetap bisa survive. Kenapa? Karena dia tumbuh secara organik. Dia cari makan sendiri, dia patuk-patuk tanah, dia keluar, paling kalau ada petir, hujan dan segala macam, dia cukup berteduh di bawah pohon, lalu kemudian dia keluar dan dia seger lagi. Apa yang saya maksud kawan-kawan sekalian? Banyak bisnis yang masuk dalam kategori ini, ayam broiler. Kenapa? Karena dipaksa besar dengan cepat. Oke? Dipaksa besar dengan utang, diinjek ini, diinjek itu, besar tapi dia rapuh. Ketika marketnya nggak jalan, ya, salesnya kurang, akhirnya dia capek untuk mencicil, akhirnya dia mati. Tapi bisnis ayam kampung itu bisnis yang menabung profit terus menerus selama, dan akhirnya dia kuat kokoh. Mau market turun, mau market nggak ada, dia bisa tegak. Ini bedanya. Ya. Kalau misalnya market nggak ada, ya sudah. Oke, saya ambil contoh. Alat berat. Bisnis broiler alat berat dengan hutang. Saya punya kawan, memang dia alat beratnya hutang. Karena hutang, kalau misalnya ketika batu bara lagi jatuh dan seterusnya, akhirnya alat beratnya nggak kepake, ya akhirnya bingung mau mencicil alat beratnya seperti apa. Nah, kawan saya, orang tuanya, hanya punya 2 alat berat. Tapi alat beratnya ini cash. Apa? Cash. Begitu batu bara nggak jalan, alat beratnya duduk manis, berzikir di garasi. Alat beratnya tinggal duduk manis aja dia, berdiam, berzikir di garasi, udah tenang, nggak ada terganggu. Kenapa? Karena itu dibangun dengan cash. Dari alat berat yang sederhana, nabung profit, beli lagi alat berat satu, lama tapi dia kokoh. Saya nggak tahu, di Melek Finansial ini saya sedang campaign sebetulnya. Saya juga sepakat sama guru kita bersama DWK Prayoga, kita nggak usah gegap gempita gitu. Jadi kalau bisa punya kosan, itu cash gitu kan, dari komisi affiliate, misal aku nggak nyinggung siapa-siapa ya gitu, misalnya gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi apa yang harus dilakukan? Ingat, arus finansial bisnis sejati yang track 1, saya ulangi lagi ya. Itu studi kasus, modal. Coba perhatikan, modal kerja berputar jadi apa? Sales, kan gitu ya. Modal kerja, terus di sini barang atau misalnya alat, lalu kemudian jadi sales. Sales jadi COGS. Ini biar diulang terus ya, biar paham. COGS jadi gross. Gross jadi OPS. OPS jadi apa? Net gitu loh. Net profit. Berputar lagi. Nah, kalau misalnya Anda injek modal kerja itu dari pihak, misalnya lembaga institusi finansial, IF, set Anda injek, maka begitu sampai OPS, maka OPS ini akan lelah untuk mencicil. Ngerti nggak maksudnya? Cicilan itu kan di OPS kan? Bunga beserta beban, itu di OPS. Artinya apa? Net akan tertekan. Di-push. Net itu akan tertekan. Iya kalau salesnya emang gede. Nah, bocor dari sini. Jadi banyak UKM itu bisnis hanya menyelamatkan cicilan bulan demi bulan. That's the problem. That's your problem. Dan itu menurut saya jebakan pikiran. Contoh, Anda punya target cicilan 8 juta. Maka otak Anda itu kelok. Yang penting 8 juta selamat. Ya hati-hati. Beda kalau misalnya nggak ada cicilan sama sekali. Otaknya rada bebas gitu. Oke, bisa 800 juta, bisa 900 juta gitu.
Dan begitu 8 juta ini nggak kebayar, nah ini yang merusak flow. Begitu 8 juta nggak kebayar, Anda galau. Begitu Anda galau, Anda nggak lagi bisa memperhatikan value di produk. Ini kan produk ini. Ini kan produk. Begitu Anda galau dengan cicilan, mulai ditagih oleh debt collector, Anda mulai ditagih, mulai terus-menerus, didesak dan segala macam. Akhirnya Anda lupa dengan kualitas. Akhirnya Anda lupa dengan pelayanan, Anda lupa dengan kualitas produk. Lupa Anda. Begitu Anda lupa, sales turun. This is the satanic circle that what happened in SME, Small Medium Enterprise, UKM. Karena Anda bocor di UP, Anda bocor di OPS, cicilan, begitu cicilan gak kekejar, Anda akhirnya pakai short term debt, utang jangka pendek, yang 5% per bulan, yang 3% per bulan, yang 8% per bulan, debt kolektornya makin keras, Anda ambil yang 10% per bulan, so Anda lupa, kalau Anda bisnis catering, Anda lupa kualitas nasi, Anda lupa kualitas ayam. Kalau Anda bimbingan belajar, Anda lupa kualitas guru, Anda sibuk gimana overcome, menyelesaikan cicilan. That's what happened. Jadi, saya sama sekali nggak ada ngebahas riba atau tidak riba. No, it's not my issue. Itu bukan isu saya. Isu saya adalah kekokohan bisnis. Isu saya adalah kekokohan bisnis. Isu saya bukan riba nggak riba. Kalau riba nggak riba, someday ada yang ngaku-ngaku syariah, Anda ambil juga gitu loh. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, isu saya adalah kokoh. Apakah Anda sudah kokoh atau tidak gitu loh. So, sekarang coba dipikirin dari bisnis kasus yang saya temukan, mulai dari alat berat, mulai dari fashion. Kenapa Keke Group? Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keke Group kenapa? Begitu misalnya quote and quote fashion turun, kami tidak begitu goyang karena hampir 60% lebih adalah modal kami sendiri. Jadi waktu dia turun, ya sudah turun. Beberapa orang begitu pasar turun, cicilan tetap jalan. Kami pasar turun, ya sudah. Karena ini modal kami sendiri, kain-kain kami sendiri, kami tinggal simpan. Stok kami tinggal simpan gitu. Itu oke aja, nggak begitu rusuh gitu loh. Jadi kawan-kawan sekalian, mulailah berpikir lambat kuat. Yang kita pikir adalah longevity, keberlangsungan, ya. Yang kita pikir adalah gimana caranya bisnis kita bisa survive terus. Gimana caranya pelanggan kita bisa on terus. It's not about besar cepat, beda. Dan besar cepat itu ya semua sunatullah. Bayi 9 bulan 10 hari. Anda paksa cepat, mati dia. Anda paksa 3 bulan lahir, mati dia. Ayam 40 minggu, Anda booster, suntik ini, suntik itu, suntik hormon. Besar dia 4 minggu. Anda lihat Anda lihat ayam broiler. Disuntik ini, suntik itu, besar dia 4 minggu. Nggak bisa berdiri dengan kaki sendiri, kawan-kawan. Hatinya masih PAUD, badannya udah kuliahan. Jadi hatinya ini masih TK playgroup. Badannya ini udah anak kuliah, dia nggak bisa berdiri. Fisiknya itu melampaui jiwanya. Ada petir dikit, dia stres, mati, dan seterusnya. Jadi ketika Anda memilih sebuah jalan bisnis yang kokoh, melek finansial, sudahlah. Kang, gimana Kang? Saya nggak dapat pinjaman gini, deh ini ditutup. State, sebut ke saya, berapa modal? 10 juta. Ya udah, kan kita udah belajar tadi. Orang tadi kita, 3 minggu 500 jadi 1000, berapa tadi kan kita simulasi kan? Jadi berapa tadi? 2000 asetnya. Ya, itu memang ada utang sih dia 1000. Cuma kan kalau memang oke Kang, saya mau 10 juta, udah mulai dari 10 juta, goyang 10 juta gitu loh. Beli sepatu, sales naikin, oh ada net, masukin lagi ke modal kerja, beli sepatu lebih banyak, masukin lagi terus. Keke Group itu punya sekitar hampir dulu 50-60 distributor, sekarang mengecil 22. Tapi yang besar cuma 5. Semuanya memulai dari angka yang sama, 50 juta. Tapi dahsyat, ada yang sampai belasan miliar, ada yang cuma sekian miliar. Bayangin. Mulainya sama, 50 juta, sama. Sorry ya, kasar dikit. Bukan kasar sih, maksudnya biar teman-teman ngerasa feel-nya gitu. Blow on-nya dulu sama. Masih muda, cupu gitu 10 tahun yang lalu. Dan memulai dari 50 juta, angka yang sama, rumah yang sama. Start dari kendaraan yang sama. Dan Keke juga dulu masih belum sebesar sekarang. Tapi kenapa ada yang sampai bisa belasan M, ada yang nggak tumbuh? Karena saya lihat ada orang yang, beberapa distributor kami saya lihat yang disiplin sekali. Beli rumah baru-baru aja, beli Pajero baru-baru aja.
Tapi sebelumnya itu semuanya ke baju, semuanya ke baju, semuanya ke baju ditabung. Dan ini yang saya inginkan ke para member-member di Melek Finansial. Bismillah, semoga Melek Finansial jadi melek kehidupan, jadi melek dosa-dosa ya. Jadi melek mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Semoga Allah karuniakan al-munawwir qulubuhum, nawirna qulubuhum, dicahayai hati ini biar jalannya lurus. Semoga jadi bisnis yang kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.